menurut saya malah paling gampang anatomi daun dibandingkan batang dan akar. Kemarin batang dan akar lumayan ya, dilihat gambarnya, bentuk selnya, sehingga partikulnya banyak yang nggak selesai. Nanti Bu Neni akan memberikan informasi terkait mungkin karena libur lebaran itu ada 2 minggu ya, sehingga kalau kita pakai full semua untuk liburan, praktikum tidak libur, saya khawatir kita banyak tertinggal. Jadi mungkin karena liburnya tuh nggak enak ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu kalau masalah libur. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu itu mungkin bisa dipakai untuk memperbaiki praktikum. Kuliah mungkin bisa online ya, karena cuma 50 menit gitu. Nanti diatur lagi, bisa bicara PJ-nya enaknya gimana. Karena memang kan kalian harus pulang kampung ya, dan pulang kampung, nah itu harus segera diatur dari sekarang. Kalau saya nggak punya kampung, jadi nggak pulang. Baik, kalau kita lihat Daud ya, mungkin ada nanti kita lihat gambarannya ya, sebelum kita belajar ke morfologi, nggak apa-apa kita belajar juga anatominya biar cepat, soalnya anatominya lebih sedikit. Jadi daun itu adalah organ lateral yang tumbuh dari batang. Dia mempunyai jaringan yang sebetulnya jaringannya sama dengan batang ya. Jadi maksudnya yang sama dengan batang itu dia memiliki jaringan dermal, dia mempunyai jaringan vaskuler, dia mempunyai jaringan dasar. Jaringan dermal itu apa? Contohnya yang paling mudah ya epidermis ya, epidermis. Kemudian jaringan vaskuler apa? Flem. Jaringan dasar parenkim. Nah, udah pintar sekarang. Makanya tanya jaringan dasar apa gitu ya. Apa bedanya dengan batang? Kalau batang pertumbuhannya terbatas, dia malah lebih melebar gitu. Kemudian dia tidak mempunyai daun, tidak mempunyai pertumbuhan daun itu terbatas, sehingga ada daun-daun yang harus gugur karena sudah tua gitu ya, kemudian digantikan dengan tunas yang baru. Kemudian dia juga tidak mempunyai periderm, jadi kalau di batang ada lapisan periderm di bawah epidermisnya. Kemudian tidak memiliki jaringan storage ya, dan jaringan dasar pada daun memiliki banyak rongga udara dan kloroplas. Itu yang harus diingat. Jadi mungkin agak beda nanti bentuk sel parenkimnya dari daun dibandingkan sel parenkim dari batang ataupun akar. Kalau kita lihat lembaran daun ya, ini adalah bagian daun yang mungkin banyak di monokotil ya, tipe daunnya. Tulang daunnya bagaimana? Paralel ya, tulang daunnya ke sana semua nih. Kalau ini di tengah ini kita sebut dengan induk tulang daun atau costa, maka yang bawah ini yang sebelahnya adalah tulang daunnya atau venanya. Ini semua khas untuk monokotil itu adalah tulang daunnya paralel. Kemudian kalau tulang daun yang dikotil ya, tulang daunnya memang menyirip, rata-rata menyirip. Jadi ini costa atau induk tulang daun, dan venanya ada di kanan kiri seperti sirip ikan, makanya namanya menyirip. Nanti ini juga menjadi hal yang penting pada saat Anda mempelajari morfologinya ketika melihat tulang daun. Oke, ini adalah bagian-bagiannya ya, tapi nanti kita akan lebih di anatomi, maka mungkin pada saat praktikum nanti Anda akan belajar anatomi daun dengan irisan melintang tapi tegak lurus costa. Jadi tegak lurus dari tulang daun ini ya, induk tulang daun. Nah, kalau kita ambil satu helai daun terus kemudian kita sayat melintang costa seperti ini di tengah, maka kita akan mendapatkan penampilan seperti sandwich ya. Jadi ada bagian atas dan bawah sama lapisan apa? Epidermis ya, epidermis atas dan bawah lapisan epidermis. Kemudian di tengah itu ada palisade, parenkim dan spons parenkim yang merupakan jaringan dasar. Jadi jaringan dasar pada daun itu ada 2, palisade dan
spons parenkim, ya. Kemudian ini jaringan palisade dan spons. Kemudian kalau persis di tengah costa, di tegak lurus sayatannya di costa, maka kita akan lihat berkas pengangkutan besarnya, ya, yang terdiri atas apa ini? Silam phloem dan sheath-nya. Sheath-nya itu adalah sclerenchyme. Anak-anak kemarin ya, sclerenchyme seringkali mengelilingi lapisan xilem dan phloem. Kemudian nanti akan ada jaringan penguat selain sclerenchyme yang kita sebut dengan parenchyme. Ya, parenchyme bisa di bagian bawah ataupun bagian atas. Lalu bagian epidermis, nanti Anda akan mempelajari juga ada tonjolan-tonjolan di bagian epidermis. Itu apa namanya? Rambut penutup atau trikoma, ya. Kalau ada Anda merasakan daun yang tajam gitu ya, kasar, berarti itu ada tonjolan epidermisnya berbentuk rambut penutup. Rambut penutup Anda harus cek lagi, ada yang glandular dan non glandular, ya. Nanti dilihat seperti apa, mungkin kita akan lihat pada saat praktikum. Lalu ini di sini yang paling penting pada epidermis daun kadang ada di bagian atas, ya. Umumnya di bagian atas karena untuk apa? Penguapan, ya, untuk fotosintesis. Nah, tapi di bagian bawah juga biasanya ada, gitu ya. Nah, nanti dia berupa lubang, sebenarnya dia berupa lubang di antara sel-sel epidermis di situ. Tapi kalau misalkan dia diiris, disayat gitu ya, disayat lapisan epidermisnya, maka kita akan melihat tampilan seperti ini. Jadi yang coklat-coklat ini adalah stomata, yang hijau ini adalah sel epidermis, ya. Dan biasanya sel epidermis bagaimana? Ada kloroplasnya? Ada? Tidak ada, ya. Epidermis tidak mempunyai kloroplas. Jadi kalau nanti pada saat praktikum Anda menyayat epidermis, sayatannya harus transparan. Kalau Anda sudah ada hijau-hijaunya, berarti sayatannya terlalu dalam, masuk ke daerah mesofil atau parenchyme, ya. Baik, jadi kita bahas terkait dengan masing-masing jaringan yang ada pada daun. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Biasanya ada di atas dan di bawah. Jaringan atas adalah adaksial dan bawah adalah abaksial, ya. Biasanya satu lapis sel saja jaringan epidermis di daun, kecuali untuk daun-daun yang ada di gurun, ya, untuk mempertahankan supaya penguapannya tidak terlalu banyak, maka dia beberapa lapisan selnya. Dan pada anatomi daun terdapat ini, ya, organ-organ atau bukan organ, ya, apa ya, semacam sel-sel gitu ya, dari stomata, kemudian trikoma, papilla. Jadi tonjolannya itu tidak selalu harus berbentuk hairs, berbentuk daun, tetapi juga bisa berbentuk hanya tonjolan seperti misalnya durian, ya. Tonjolannya itu kecil gitu, itu namanya papilla, ya. Nah, kemudian kita lihat tadi di jaringan mesofil, kita ada jaringan palisade. Bagaimana bentuknya jaringan palisade? Seperti pagar, ya, panjang-panjang gitu, tegak, ya, seperti pagar. Itu biasanya 1 atau 2 lapis sel dan mengandung kloroplas. Palisade itu bisa di atas saja, bisa di bawah, gitu ya, itu tergantung dari tipenya. Kemudian jaringan spons ini mempunyai ruang antar sel, bentuknya lebih poligonal atau bulat, dan dia mempunyai rongga udara, ruang antar sel, dan mengandung kloroplas juga. Jadi kita lihat bagaimana bentuknya. Kemudian jaringan vaskuler, khususnya jaringan vaskuler itu berada di daerah costa atau induk tulang daun, tapi juga terdapat di daerah vena tadi, ya, daerah tulang daun yang kecil-kecil. Kalau di vena kadang kita tidak melihat bentuk bekas pengangkutannya dengan jelas. Kadang kita hanya kelihatan xilem mungkin, ya, phloemnya sangat kecil sehingga tidak terlihat. Tetapi kalau kita lihat di costa daun, kita akan melihat susunannya dengan baik, ya. Jadi vena terletak khususnya di jaringan spons, lalu di costa mulai dari epidermis atas sampai epidermis bawah itu terdapat jaringan vaskuler, jadi besar, gitu ya.
Sehingga jaringan vaskular ini terdiri atas sclerenchyme, ya, kemudian phloem dan xilem. Bagaimana tipe berkas pengangkutannya? Tergantung dari batangnya. Karena daun kan munculnya dari batang. Kalau batangnya tipe kolateral, maka berkas pengangkutan di daun juga akan kolateral. Kalau di kolateral juga akan di kolateral, gitu ya. Tertutup atau terbuka, yang jelas tergantung dari batangnya. Jadi dia akan sama. Jadi kalau Anda mengidentifikasi kemudian berkas pengangkutan di daunnya berbeda dengan di batang, nah ini yang salah, ya. Apakah batangnya yang salah, ya, cara untuk mengidentifikasi atau di daun. Nah, ini adalah penapang melintang secara skematis, ya, gambar ini. Ini gambar ini nggak pernah berubah, sudah bertahun-tahun saya tampilkan karena saya menganggap ini paling mudah untuk dipahami. Tapi ternyata kalau ini keluar di soal ujian, nggak ada yang tahu, salah aja gitu, ya. Saya nggak tahu di mana susahnya. Jadi kalau kita lihat penapang melintang daun tegak lurus costa, khususnya ini adalah daun dikotil, ya, daun dikotil. Ini terdiri satu layer, ya. Coba tadi kan 3 dimensi, ya. Yang ini ada satu layer, satu mono dimensi lah, ya, satu layer. Jadi kita lihat di sini lapisan epidermis atas harusnya sih bentuknya persegi, tetapi dia tidak beraturan memang. Epidermis itu tidak selalu rata selnya. Kadang ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, ini ada apa ini di sini? Stomata. Dia berupa lubang. Anda bisa kelihatan di sini ya lubang, ya. Ini ada sel tetangga, ya, ini ada lubangnya. Kemudian ini adalah sel epidermis lainnya. Kemudian ini epidermis atas atau adaksial, lalu di bawahnya palisade. Nah, palisade ini bisa 2 lapis, di bawah dan di atas, ya. Kemudian masuk mesofil. Mesofil itu justru bagian helai, ya, bagian helai. Ketika Anda masuk bagian mesofil, ini akan terlihat adanya selain palisade adalah parenchyme spons, ya, parenchyme spons yang memiliki rongga udara. Seperti biasa di parenchyme, biasanya ada apa? Inklusi sel. Apa inklusi sel di daun? Contohnya kristal kalsium oksalat, kemudian minyak asili juga ada, khususnya lubang-lubang minyak asili, ya, lubang kelenjar minyak asili, sehingga seperti pada daun ini, contohnya adalah daun melaleuca. Tahu daun melaleuca? Daun kayu putih, ya. Nanti pada saat praktikum juga Anda akan mengamati melaleuca. Itu banyak sekali saluran-saluran minyak asili pada daunnya, ya. Kemudian yang paling penting itu adalah selain di costa, ya, ini kelihatan, ya, apa ini? Sclerenchyme. Kemudian ini xilem, ya. Di tengah-tengah ini adalah yang tidak tebal, ini adalah parenchyme xilem, ya. Kemudian phloem kecil. Lalu ini ada sclerenchyme. Jadi boleh dibilang bahwa ini dikelilingi oleh sclerenchyme. Kemudian di bagian atasnya sclerenchyme ini ada sedikit parenchyme yang diisi dengan kristal kalsium oksalat. Kemudian di bawah ini adalah jaringan penguat, ya, selain sclerenchyme, yaitu colenchyme. Anda lihat gambaran dari colenchyme. Selnya itu memang tebal, tetapi bentuk penebalan selnya berbeda dengan sclerenchyme. Ini yang nanti harus digambar jelas pada saat praktikum. Jadi jangan bulat-bulat saja, ya, seperti kemarin, bulat besar, bulat kecil, kayak Pak Tinosidin nanti kamu tulisnya, ya, gambar bulat besar, bulat kecil, jadi tikus, gitu, ya. Baik, kemudian di bagian epidermis bawah ini juga terdapat trikoma dan rambut kelenjar. Ini kecil rambut kelenjar, lalu ada stomata. Nah, yang perlu digarisbawahi pada daerah mesofil untuk dikotil, karena tadi bentuknya menyirip, jadi kadang kalau kita iris tegak lurus ini, kadang ada vena yang teririsnya membujur, jadi bukan melintang, gitu, ya. Sehingga kemudian pada penambang melintang ini akan terlihat dia seperti
teriris apa? Memanjang, jadi penanya tidak bulat. Mantap banget ya. Mantap banget. Kamu belum tidur dari mulai sahur atau belum tidur dari mulai isya? Nggak apa-apa Bu. Saya juga belum tidur dari mulai sahur ya. Selalu setiap kali. Silakan cuci Pak dulu. Nggak apa-apa Bu. Ya, silakan cuci. Nggak usah. Apa senang-senang dulu? Kita senang-senang dulu ya. Baik ya, jadi ini. Jadi bedanya, nanti saya tunjukkan bedanya yang monokotil. Kenapa kok bisa beda? Dari gambarnya kita bisa lihat bahwa ini ada daun dikotil dan daun monokotil. Nah nanti pada saat praktikum Anda akan melihat ini. Saya nggak terlalu membahas panjang, tapi Anda akan lihat di sini mana palisadenya. Merah di bawah sama di atas ini ya. Kemudian ini adalah Sklerenkim. Anda lihat di sini bagaimana bentuk sklerenkim, bentuk polenkim, lalu ini apa? Silep, dan ada fluem di antaranya. Dan ini disebut lubang-lubang minyak atsiri ya. Dan nanti juga harus ada gambar. Jadi kalau nanti gambar, jangan cuma di kosta saja, tapi agak ke daerah mesofilnya ya, supaya kelihatan di sana ada apa? Minyak atsiri. Dan ini adalah pena yang teriris, kadang bisa melintang, kadang bisa membujur gitu ya. Oke. Nah, kalau pada daun monokotil karena dia paralel, jadi ketika kita iris tegak lurus, maka berkas pengangkutannya akan terlihat tegak lurus, jadi kelihatan jelas mana ini adalah apa namanya sklerenkim ya. Kemudian ini yang gede-gede ini adalah silemnya, lalu yang kecil-kecil ini fluemnya. Nah, ini adalah penapang melintang daun ziamais ya, yang monokotil. Anda lihat di sini, epidermisnya tidak beraturan ya, ada yang besar ya, apalagi epidermis atas, ada yang kecil, lalu di sini lebih homogen ya bentuknya. Tapi nanti akan dilihat di sini adalah stomata. Stomata dari daun monokotil khas ya, bentuknya seperti halter, seperti barbel digabung jadi satu gitu ya. Nah, selain itu pada daun juga ada beberapa tipe daun tergantung dari posisi ininya apa namanya palisadenya. Jadi ada tipe bifasial ya, ada yang tipe isolateral dan ada yang tipe sentral. Seperti pada daun pinus, malah kalau tipe sentral memang kita tidak bisa melihat palisadenya, semua bentuk spons ya. Kalau bentuk bifasial bagaimana? Bifasial itu isolateral ya, jadi salah satu. Si sentral bisa dua-duanya. Oke. Nah, ketika kita mempelajari daun, seperti juga mempelajari batang dan akar, nanti tujuannya adalah supaya Anda bisa menentukan fragmen-fragmen apa saja yang terdapat di daun, ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh ini serbuk daun, oh ini serbuknya batang, oh ini serbuknya akar. Jadi kalau serbuk daun, kita harus menemukan fragmen apa? Kloroplas. Kloroplas. Kloroplas ada di mana? Batang apa ya? Di mesofil daun. Berarti kemungkinan ada potongan-potongan mesofil daun. Warnanya apa? Hijau. Hijau, atau daunnya kalau daunnya keringnya jadi coklat, warnanya coklat. Itu biasanya terdiri atas sel di mesofil sel apa? Palisade. Dua gabung palisade dan spons ya. Sehingga kita tidak bisa melihat jelas, kadang-kadang cuma kayak gini nih, yang bulat-bulat aja gitu, terus warnanya hijau atau coklat. Kemudian apalagi epidermis. Bisakah Anda membedakan di daun lapisan epidermis dengan lapisan tarik ini? Biasanya lapisan epidermis bentuknya lebih transparan. Terus ada apa di sana? Ada stomata atau ada trichomata ya, kayak gini nanti Anda lihat. Ada stomata, ini trikon ya, yang multisel, ada yang stomata ini, lalu ada rambut kelenjar ya. Nanti dicek ya, rambut kelenjar itu apa.
Kadang-kadang pada serbuk kita juga bisa melihat ada penampang melintang, cuma ini jarang banget saya ketemu kayak gini. Nah, biasanya memang bentuknya seperti ini. Ini daerah epidermis, ini daerah mesofil, fragmen mesofil, dan ini adalah fragmen dari epidermis juga dengan trikoma. Ya, nanti atau juga ada trikoma yang lepas ketika dibikin serbuk, trikomanya akan lepas dari epidermisnya dan Anda bisa bentukkan trikoma. Ini adalah tanaman dari suku Labiate, Mentha arvensis, daun mint. Nah, semua spesies dari Mentha atau familia Labiate itu memiliki tipe stomata diasitis. Apa diasitis? Nanti kalau praktikum daun belajar stomata tipenya ya, diasitis, parasitis, anisositis, anomositis ya. Nggak mungkin dipelajari di sini lagi. Ya, nah itu diasitis adalah satu tipe familia Labiate dan trikomanya selalu multiselular. Nah, jadi kalau ada tanaman lain, Anda lihat, oh ini kemungkinan diasitis, ini kemungkinan Labiate nih, familia seperti itu ya. Oke, nah ini adalah penampilan mesofil ya dengan tulang daun. Jadi kita ini gabungkan ada parenchyma palisade dan parenchyma spons. Lalu di mesofil ada vena. Venanya kadang seperti jalur kereta api gitu. Ya kalau di mesofil. Jadi kalau Anda lihat fragmen warnanya coklat dengan ada jalur kereta api ya gitu ya. Itu adalah mesofil dengan tulang daun. Oke. Nah, ini contoh kalau di daun saga. Daun saga nama latinnya apa? Apus precatorius ya. Nama simplicianya Abrifolio. Abrifolio itu khas sekali ya, kecil-kecil parenchymnya, terus kemudian ada tulang daunnya seperti ini. Ya. Kadang Anda juga menemukan potongan tulang daun pada mikroskopi serbuk, tapi ini tidak spesifik. Nah, contoh ini epidermis dengan stomata tipe anisositik ya. Anisositik itu stomatanya dikelilingi oleh epidermis, sel epidermis atau sel tetangga yang kecil, salah satunya bisa 4 tapi salah satu kecil. Dilihat di material medika. Kemudian tipe diasitik tadi, ini tengahnya dia tegak lurus ya, sel tetangganya tipe diasitik. Juga nanti Anda akan lihat rambut kelenjar, tapi dia sudah teriris membujur, kita bilangnya bukan rambut lagi, tetapi sisik kelenjar. Siapa namanya? Mas, tak tanya aja biar dia nggak ngantuk. Disuruh ciuman nggak mau, tapi ngantuk banget ini kayaknya. Apa tipe sisik kelenjarnya dari Bromeifolia bentuknya? Ya, mungkin pada pelajaran tentang sel tidak terlalu banyak dibahas terkait dengan rambut kelenjar. Tapi tolong dicari ya, rambut kelenjar itu ada 2 tipe. Yang satu tipe komposite dan yang satunya lagi tipe Labiate. Kalau tipe komposite, kalau kita lihat pada serbuk itu dia akan tersayat membujur sehingga dia akan terbelah 2 seperti ini. Jadi sebetulnya rambut kelenjar dari komposite itu ada 2 sel gitu ya. Tapi kalau pada yang tipe Labiate itu selnya ada banyak. Jadi rambut kelenjar itu menonjol sebetulnya ya dari epidermis menonjol ya. Jadi akan terdiri atas banyak sel. Biasanya antara 6, 8 atau lebih dari 8 gitu ya, genap gitu. Dan bentuknya seperti bunga kalau di epidermis atau di sayatan atau fragmen serbuk ya, kelihatannya seperti bunga seperti ini ya. Kadang-kadang ini sudah lepas, jadi rambut kelenjarnya lepas, tinggal dinding sel yang menjadi penguat dari rambut kelenjar ini, dan dia jadi kayak berlubang, seperti berlubang ya. Saya khawatir Anda agak bingung ini. Nah, ini rambut kelenjarnya trikoma biasanya muncul dari epidermis.
Kemudian selain itu trikoma juga rambut penutup bisa macam-macam. Contohnya di Abrifolium. Ini 2 sel sebenarnya, tapi sel yang satu panjang, sel yang satunya lagi pendek. Kemudian ini di Orthosiponis folium. Daun apa itu? Kumis? Kucing. Kumis kucing ya. Kalau orang Malaysia bilang masai kucing. Misai kucing. Kemudian ini dia kalau ini 2 sel, ini ada lebih dari 2 sel, kadang 3 atau 4 sel ya, ujungnya runcing. Kemudian ini adalah daun Guazuma folium. Apa Guazuma folium? Daun jati Belanda. Di tradisionalnya biasa digunakan untuk menurunkan berat badan. Ya, Guazuma unifolia. Ya, dan ini ciri khasnya trikomanya bentuk bintang. Itulah kenapa kita bisa mengidentifikasi simplicia dari trikoma. Kemudian ini yang disebut papila, dia kecil ya, papila ini ya, tonjolannya pendek. Yang belakang saya mau tanya, yang paling kanan ini ya, oke, ya kamu angkat tangan, ya, ya. Trikoma berbentuk bintang itu trikoma dari simplicia apa ya biasanya? Daun apa? Yang depan aja nggak benar, apalagi belakang. Ya, daun apa? Guazuma folium. Ya, jadi pada folium jangan lupa yang harus dilihat ketika mengamati identifikasi serbuknya itu adalah satu yang pasti tidak ada di dalam batang apa? Trikomata bisa, batang ada dulunya ada. Mesofil, nggak ada kloroplas ya. Jadi kalau Anda mengidentifikasi daun harus ada yang pertama mesofil dulu. Oh ini kayaknya mesofil nih. Simplicia ini pasti daun. Gitu. Daun apa? Sebentar saya lihat dulu trikomanya. Saya lihat dulu stomatanya. Nah tipe-tipe itulah yang Anda bisa menentukan. Oh ini simplicianya kecibeling, Sarcophalanthus. Yang ini simplicia dari daun saga. Oh ini simplicia dari daun jambu biji. Nah itu beda-beda trikomanya ya. Jadi yang nomor 1 itu. Kemudian ada epidermis dan tadi fragmen-fragmen lain ya, termasuk di rambut kelenjar. Paham? Paham. Ini barusan datang tapi habis sahur mungkin nggak tidur. Tuh kadang-kadang tidur dulu malahan tambah ngantuk biasanya kalau tidur dulu. Baik, itu yang daun ya. Nanti pada saat praktikum mohon dipelajari ya. Jadi supaya Anda tahu betul apa saja yang akan dilihat. Sekarang kita masuk yang agak panjang ya. Saya nggak tahu khawatirnya tambah tidur Anda saya ceritain. Kok cerita? Ngajarin. Kita nggak sedang cerita ya. Baik, morfologi daun. Morfologi daun itu adalah satu organ. Daun itu adalah satu organ yang sangat penting di dalam menentukan sistematika tanaman. Jadi selain daun itu juga bunga. Ya, ada 2 yang paling penting. Jadi kalau Anda menyampaikan kepada herbarium gitu, membuat herbarium dan hanya ada batang, hanya ada akar, kira-kira bisa ditentukan nggak tanamannya apa? Nggak bisa. Tapi dari daun itu banyak informasinya, termasuk juga bunga. Bunga akan terlihat jenis-jenis pada familia tertentu, pada kelas tertentu bentuk bunganya itu udah khas gitu ya, terutama sekali posisi dari kelamin jantan dan betinanya. Ya. Nah, untuk materi bahasan di daun ini kita banyak yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah terkait tipe daun. Jadi ada daun yang disebut daun lengkap atau daun tidak lengkap, ada daun tunggal, ada daun majemuk, ini disebut dengan tipenya. Lalu kita akan lihat helai daunnya atau lamina daun, bagian apex, ujung, lalu bagian basis, bawah, itu bentuknya apa? Anda tahu nggak bentuk bawah daun macam-macam nggak sih? Macam-macam kan ya, ada yang bawahnya runcing, ada bawahnya ada celahnya. Terus
margo. Margo di mana? Tepi daun. Nangka dan sukun bentuk daunnya sama nggak? Hah? Daun nangka tahu? Daun sukun tahu? Enggak. Enggak tahu. Daun suka makan sukun goreng nggak? Enggak. Buat food. Sukun goreng itu enak, ya. Namanya buat food. Nah, dilihat dari margonya. Margonya pada nangka itu integer. Apa artinya? Lurus, nggak ada belok-beloknya, nggak ada bergerigi. Tapi pada sukun bagaimana? Berlobus, ya, ada masuk gitu celah-celahnya. Padahal dia masih satu genus, ya, genus Apokaliptus. Itu. Kemudian susunan tulang daun seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Susunan tulang daunnya juga bisa berbeda. Nanti kita lihat. Permukaan helai, bangun dan bentuk helai daun serta filotaksis. Ini penting di filotaksis. Makanya ketika membuat herbarium harus kelihatan tuh posisi daunnya itu oposita atau berselin, ya, atau tersebar. Tuh posisi daunnya itu harus begitu. Karena kita akan melihat dari filotaksis. Ya, dari kegunaannya untuk identifikasi tanaman dan itu untuk pengenalan tanaman. Jadi kita lihat tipe daun. Kalau daun yang lengkap itu ada pupi, ada pelepah, atau biasa disebut juga dengan vagina. Ini ya, mungkin paling gampang lihat daun talas ya. Yang bawah itu agak pipi, yang itu disebut pelepah. Atau biasanya pada daun diameis juga, ya. Kemudian ini tangkai, ya, petiolus. Kemudian ada helaian. Ini helaian daun, ya, atau biasa disebut folianya, ya, ini di sini. Nah, kalau daun tidak lengkap, dia hanya ada tangkai dan helai. Jadi tidak punya pelepah. Jadi tidak semua daun punya pelepah, ya. Contoh kalau dia hanya terdiri dari pelepah dan helai, ini diameis, ya, dia malah nggak punya tangkai. Jadi diameis itu pelepah semua itu daunnya, ya. Kemudian helaian yang hanya helaian ini, ada helaian yang nanti kita bahas di slide berikutnya. Dia daun duduk. Daun duduk itu helaian itu memeluk batang. Ya, helaiannya memeluk batang. Sedangkan tangkai bisa saja pipi tangkainya. Jadi hampir mirip-mirip daun. Itu disebut dengan filodia. Jadi tangkai itu bukan bulat keras itu, tapi pipi seperti daun. Ya, itu ciri-ciri dari daun dilihat dari tipenya. Nah, contoh di sini misalnya pupi daun, pelepah daun pada apa ini? Familia Poaceae dan Gingibraceae, ya. Bisa banyak mungkin bisa dibaca lagi, tapi kita akan lebih banyak pada bentuknya, ya. Kemudian tangkai daun, macam-macam tangkai daun juga. Kita lihat yang kemarin ada iris apa? Carica papaya. Ada rongganya, ya, tangkai daunnya. Kemudian juga ada pipi melebar, daun jeruk. Coba perhatikan nanti kalau ada pohon jeruk di rumah, bentuk daunnya, bentuk penampak melintang tangkai daunnya itu pipi, ya. Nah, ini helaian daun. Helaian daun ini kita akan lihat bentuk dan ukuran yang bervariasi pada daerah apexnya, kemudian basisnya, dan juga margonya. Dan juga yang penting lagi, daun yang juga selalu menjadi bahan untuk identifikasi taksonomi ada tidaknya stipula. Stipula itu adalah bagian yang kayak daun gitu, tapi ada kecil dan dia terdapat di pangkal sini, ya, di pangkal daun, pangkal tangkainya, ya, gitu, yang melekat pada ranting atau pada batang. Nah, ini kita lihat bentuk daun macam-macam. Ada yang bentuk klip, bulat telur, ya, ovet. Kemudian bulat telurnya terbalik, ya. Ini bulat telur, ada yang bulat telurnya terbalik. Kalau ada yang seperti garis, jadi seperti pinus, itu seperti jarum pinus, ya. Nggak ada besar kecilnya, dari bawah sampai ujung dia lurus. Nah, kita lihat dari bentuk daun ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian daun yang terlebar berada di dekat pangkal. Contohnya misalnya ini. Nah, ya, bagian daun dekat di dekat pangkal. Ya, ada bulat atau bundar. Ya, kemudian nanti ada lihat termasuk juga
atau kampus segera tadi apa itu? Nangka, ya bentuknya jorong atau oval. Kemudian ada yang dekat helaian, ya di bawah tengah dekat pangkal tengah. Ada yang di sini lebarnya di bawah, ya. Kemudian ini kayaknya sama ya, nanti saya cek lagi nih. Ya, kemudian berikutnya adalah bagian yang terlebar terdapat di atas, agak ke atas, jadi kayak terbalik gitu bentuk. Ya, ini ada ovofatus, ada. Nanti ini akan kita pelajari sebenarnya pada saat praktikum di setelah UTS, ya. Oh, sebelum UTS nanti bisa Anda baca lagi ya kalau praktikum ini ditanyakan. Kemudian tidak ada bagian yang terlebar atau dari pangkal sampai ujung hampir sama lebarnya. Jadi ada yang berbentuk garis, yang misalnya contoh ada rumput, dia bentuknya garis. Kemudian pada ziames bentuknya pita, ya pita. Kemudian bentuk pedang, contoh bentuk pedang misalnya daun-daun pada agave, ya agave termasuk pada, tahu nggak tanaman hias yang namanya sansevieria, yang kalau nama lokalnya ada lidah mertua, ya ujungnya tajam. Lidah mertua itu tajam ya, hati-hati. Sampai pohonnya sama yang tajam itu lidah mertua. Bentuk paku atau dabus, ya subulatus, ini adalah pada tanaman daun Araucaria, dan bentuk jarum pada Pinus mercus ini, ya. Bagaimana bentuk ujung daun? Ada yang runcing dan meruncing, itu beda ya. Anda harus bisa bedakan mana yang runcing atau meruncing. Kalau runcing itu dari mulai tengahnya sudah menuju ke runcing. Tapi kalau meruncing dia sebenarnya agak bulat tengahnya, tapi tahu-tahu meruncing, itu namanya meruncing. Ya. Terus tumpul, obtusus, rotundatus, truncatus, rompang, terbelah, berduri, kita lihat. Nah ini, Anda bisa lihat ya, bentuk apex daun, ya. Ini beda-beda loh ya. Ini mencirikan tanamannya. Kemudian pangkal daun juga begitu. Ada yang runcing juga, arcutus, ada yang acuminatus, meruncing, ada yang obtusus juga, ada yang rotundatus, ya. Dan ada bisa lihat di sini bentuknya. Ya. Dan ini ada yang berbelekuk, ada yang rata, ya rata. Oke. Kemudian pangkal daunnya bisa bertoreh atau berlekuk. Nah ini dia, ya berlekuk dia. Kalau tadi kan kelihatan rata di sini. Nah ini berlekuk. Ya terutama sekali pada daun kampus, ya. Ada juga pada bentuk seperti tombak seperti ini, bentuk anak panah juga bisa, Candidus dan bentuk jantung chordatus, ya. Nanti Anda belajar mungkin pada praktikum akan mempelajari hibiscus pilaceus, dia bentuknya chordatus. Nah, jadi kalau kita lihat dari bentuk daun, daunnya segini banyak, kita lihat bentuknya ya. Anda bisa baca di sini nanti, banyak sekali bentuk daun. Dan tidak hanya bentuk daun, di sini juga ada bentuk filotaksisnya, posisinya bagaimana, ya. Kalau bentuk daunnya seperti ini ya. Ya, ada yang juga berbentuk tripoid, ya. Termasuk ini. Silakan nanti dibaca. Ya, bentuknya beda-beda. Dan ini akan kita praktekkan pada saat nanti praktikum, ya. Kemudian bagaimana dengan pertulangan daun? Jadi yang penting pada pertulangan daun itu adalah satu, Anda harus memperhatikan ibu tulang daun atau costa, kemudian tulang daun atau nervus lateralis, dan urat daunnya vena, ya. Jadi ada ibu tulang daun, kemudian ada nervi, ya, lalu ada vena. Vena itu kecil-kecil ya. Nah, Anda lihat di sini ada tipe daun yang paling utama itu ada satu, tulang daunnya bisa sampai tepi. Kemudian ada yang berhenti di tengah, naik ke atas, gitu ya. Ada yang di dekat tepi, ada yang berhenti sebelum tepi. Coba kita lihat. Bagaimana Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kreatif membentuk tulang daun aja seperti ini. Coba. Jadi ini dari sini naik, ya, dari sini naik. Dari sini ada yang naik, tapi dia bercabang-cabang, gitu ya, cross penulate ini. Kemudian dikotomus itu kalau tulang daunnya satu naik,
terus dia bercabang. Terus yang ini naik lagi, dia bercabang lagi. Ini naik lagi, bercabang lagi. Selalu bercabang 2. Ini dikotomis, gitu ya. Kemudian longitudinal, ya ke atas. Dan bagaimana dengan palmate? Palmate itu ujungnya satu dan dia melebar gitu, seperti jari palmate itu ya, kayak gini. Paralel, ini paling banyak ya, paralel di diameis, kita bisa lihat paralel. Lalu pinnate, mungkin yang paling umum adalah pinnate, seperti sirip ikan, pinnate. Lalu ini, seperti jaring laba-laba gitu ya. Dan juga rotate. Rotate hampir mirip dengan palmate, tapi kalau palmate mulainya dari ujung sini, ini paling tangkai, palmate dari sini. Tapi kalau rotate, dia di tengah, ini di tengah, jadi dia melebar jauh lagi, kayak teratai. Ya kan tangkainya. Oke, kemudian bagaimana dengan margonya? Kita lihat ada yang rata, terutama sekali, dan ada yang bertoreh. Bertoreh ini ada yang tidak merusak bentuk daun, jadi kecil-kecil gitu ya. Ada yang bergerigi, ada yang bergelombang gitu ya, beringgit. Tapi ada yang mempengaruhi bentuk asli daun, melekuk seperti tadi daun sukun. Lekukannya jauh gitu ya, sehingga kadang ini daunnya tuh banyak apa daun satu gitu kan, seperti dia terpisah-pisah. Kemudian bercanak dan berbagi. Nah, lihat ini. Ini kalau marginnya tidak berubah bentuk ya, kelihatan kecil-kecil seperti bulu. Ini bergelombang, ya. Ini seperti gigi ya, dentate. Kemudian ini juga double serate, jadi kayak gini. Kemudian ini ada yang lobate. Nah, itu tadi lobate itu kayak sukun yang masuk gitu. Ya, ini adalah bentuk dari. Nah, ini mungkin nanti kita lihat juga untuk daun-daun tipe daun yang tunggal atau majemuk nanti. Nah, filotaksis daun, yang penting ketika mempelajari filotaksis daun itu adalah tempat duduk daun itu namanya nodus. Jadi daun yang duduk, daun tempat melekatnya daun itu adalah nodus. Antara nodus itu atau internodus itu di antara dua tempat melekatnya daun. Dan itu juga merupakan tanda pengenal tumbuhan yang paling penting. Nah, lihat ya. Kalau aturan letak tata daun ini, kalau daunnya disebut tersebar atau alternate ya, satu nodus terdapat satu daun. Ini satu nodus ya, di tangkai satu daun kan. Tetapi ketika kita bilang dia berpasangan atau dia opposite ya, berpasangan atau berhadapan, seringkali disebut demikian. Satu nodus ada berapa? 2 daunnya ya, satu nodus ada 2 daun. Namanya apa? Opposite atau berpasangan. Kemudian kalau daunnya mengumpul pada tempat tertentu, jadi dalam satu nodus ada beberapa daun. Misalnya di sini terdapat lebih dari 2 daun, ya kita sebut dia daunnya dalam karangan, ya disebut juga atau biasa kita sebut dengan dalam lingkaran atau whorled. Itu ada lebih dari satu nodus, ada beberapa daun. Atau bentuk karangannya bisa roset. Jadi kalau ini dia batang, di batang gitu ya. Tapi kalau roset itu di akar. Biasanya tanaman yang memang menempel di akar, contohnya adalah Elephantophus caper, kapak 5. Ini melekat di akar dan dia langsung menyebar gitu. Ya, makanya disebut dengan karangan roset, ya. Jadi ada roset akar dan ada roset batang atau pada ujung. Kalau roset ini ada yang pada ujung batang, contohnya daun kelapa. Daun kelapa itu di atas ya, di bawahnya nggak ada daun apa-apa gitu ya. Terbalik dengan Elephantophus, daunnya pendek sekali sampai menempel dengan tanah. Jadi dia terlihat disebut dengan roset. Jadi itu ya, posisi ada 4, berarti ada apa? Alternate ya. Atau tersebar, berpasangan, atau opposite, terus apa lagi? Whorled, ya dalam satu titik di jarak batang ada beberapa, kemudian roset. Roset bisa roset akar di bawah, bisa roset batang ya. Nah, jenis daun ini juga penting. Ada daun tunggal.
Daun tunggal itu apa sih? Daunnya bertangkai, ya. Daun hanya memiliki bagian tangkai dan helai daun. Yang jelas daun tunggal ini disebut juga folium simplex, ini terdiri atas satu ada stipula, lalu ada petiol tangkai daun, kemudian ada helai daun, gitu ya. Kemudian yang daun tunggal itu bisa berupa daun bertangkai, daun beripik yang cuma bagian saja, tadi helai saja ya. Kemudian daun duduk ini daunnya mengeluk mengeluk batang. Kemudian daun semu atau filodia, biasanya itu bentuknya tunggal. Bagaimana sih yang bentuk majemuk? Nah ini. Jadi kalau bentuk majemuk, harusnya kalau daun tunggal kan dari tangkai, stipula, ini ada apa? Helai daun. Tapi ternyata ini ada tangkai di sini, daunnya di sini. Nah ini majemuk, ya, namanya folium compositum. Jadi tangkai daun bercabang, tiap cabang berhelai daun. Nah ini ya bentuknya. Jenisnya macam-macam. Jadi ada yang dua, ya, menirip pinnatus, ini satu-satu di perpasangan. Ada yang menjari seperti ini, ya. Ini terdiri atas sebetulnya terdiri dari banyak daun ini, ya, tidak satu daun. Ini banyak daun. Kemudian juga apa ini? Ada yang berupa campuran. Jadi digitatopinnatous. Jadi dari sini pinnate, kemudian di sini ada lagi dia di double pinnate-nya. Ya, nanti dibaca lagi. Kemudian ada juga daun yang majemuk menyirip. Ini anak daun tersusun sebelah menyebelah di akar daun. Jadi seperti sirip ikan. Jadi ya. Kemudian gambarnya tadi juga. Jadi beberapa daun menyirip bisa dibedakan dengan daun menyirip yang berpasang-pasangan atau daun menyirip tersebar juga. Jadi tadi kan untuk daun ada ya, nodusnya ada yang dua, ada yang satu-satu. Jadi walaupun menyirip tapi dia tersebar. Gitu, ya. Baik. Kemudian ada yang menyirip ganda, ya, ini termasuk contohnya pada Moringa olivera. Apa ini Moringa olivera? Daun kelor. Kalau ada pohon kelor di rumah coba diperhatikan. Oh ini menyirip gasa, ya. Jadi bisa rangkap 3, bisa gasa ganda 2. So many, jadi saya juga kalau menjelaskan kepada Anda satu-satu bisa kita mungkin seharian belajar tentang ini, ya. Kemudian daun menjari tadi, ya, daun menjarinya ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, gitu ya, macam-macam. Jadi beda-beda, gitu ya. Tapi yang jelas bentuknya seperti ini menjari. Ini bukan satu daun, berarti ini adalah banyak daun sebenarnya yang berada pada satu daun. Terakhir daun campuran, kalau Anda jalan-jalan di pinggir lapangan melihat putri malu, itu bentuk daunnya campuran. Jadi dia menyirip, ya, dengan daun majemuk, tapi dia menjari dari sini. Ini, tapi di sininya dia menyirip. Paham ya maksudnya? Di ujung tangkai dia menjari, tapi kemudian masing-masing dari daunnya itu juga tangkai daunnya itu bagaimana? Menyirip. Gitu. Itu disebut dengan daun campuran. Ini khas sekali pada daun skiput atau mimosa pudica. Ada lagi yang modifikasi dan metamorfosis daunnya. Nah, tambah lagi yang terakhir ini slide-nya. Bagaimana? Macam-macam bentuknya ya. Ada yang daunnya menjadi bentuk piala, ya, asidium. Ini contohnya kantong semar, Nepenthes ampullaria, ini banyak sekali di Kalimantan, di Borneo. Merupakan satu tanaman yang harus dilestarikan. Kemudian berbentuk gelembung. Ya, ini biasanya tanaman pemakan serangga. Bisa berduri, ada kadang-kadang daun itu direduksi menjadi duri, ya. Kemudian ada juga daun penumpu, duri yang berasal dari daun penumpu, seringkali terdapat dalam jumlah sepasang di kanan kiri. Jadi tadinya sebetulnya stipula, tapi dia jadi daun, ya. Itu adalah modifikasi dan metamorfosis daun. Kita lihat yang mungkin paling menarik, ini adalah Nepenthes ampullaria yang kiri dan Nepenthes invernabilis yang kanan. Jadi ujung daunnya tuh menjadi kayak semacam mangkuk, ya. Dan ini banyak terdapat di hutan-hutan Kalimantan. Dilihat ya, ujung daunnya ini ada tempat kayak nampung air. Gitu. Mungkin kalau sedang ada di hutan dan kita
kehabisan air minum juga Enggak nih lah. air yang di dalam kantong ini, ya. Hal tidak digestif. Ya, sangat apa ya? Ya, amazing lah menurut saya karena kok bisa ya gitu ya, ujung daun. Kalau tadi ujung daunnya meruncing, dia nggak meruncing, dia malah menjadi sebuah piala, untuk kayak gelas piala gitu. Dan emang isinya air ini, ya isinya air. Anda bisa searching coba, menarik dan spesiesnya banyak, bentuknya macam-macam, warnanya macam-macam. Dan ada orang-orang yang memang memelihara di koleksi. Ya, oke. Saya rasa itu untuk daun nanti mohon dipelajari sehingga nanti pada saat praktikum semester setelah UTS Anda akan bisa. Jangan lupa ya ketika pas praktikum habis UTS nggak bawa materi terkait morfologinya, ceritanya apa? Tahu ini daun apa? Pinget atau jari? Nggak tahu. Ya, oke.